Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Program Guru Penggerak oleh Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi. Tugas 1.3.A.10 Aksi Nyata Visi Guru Penggerak oleh Miatun calon guru penggerak angkatan 4 dari SMP Negeri 19 Surakarta. Motivator utama saya yang pertama adalah Bunda Linda Simbolon sebagai fasilitator, Bapak Nur Alam Windu Kuncoro sebagai pengajar praktek, Bapak Dr. Andes Agus Siswanto sebagai Kepala Sekolah SMP Negeri 19 Surakarta. Impian dan visi. Saya memimpikan murid saya menjadi pemimpin masa depan yang mencerminkan profil pelajar Pancasila. Dengan hal tersebut, saya mempunyai visi terwujudnya sumber daya manusia yang unggul, berwawasan global dan berkarakter Pancasila. Hal tersebut bisa terwujud dengan adanya kekuatan. Yang pertama ada kekuatan pada diri sendiri dan kekuatan dari orang lain. Kekuatan pada diri sendiri disebut dengan kekuatan internal calon guru penggerak. Kekuatan diri sendiri tersebut adalah yang pertama adalah semangat dalam diri untuk melakukan perubahan. Yang kedua, calon guru penggerak harus mempunyai 5 nilai guru penggerak sebagai potensi diri. Dan yang ketiga, calon guru penggerak mau melaksanakan perannya. Faktor yang kedua adalah faktor eksternal yang berasal dari luar diri calon guru penggerak. Yang pertama itu adalah murid sebagai aset utama, sebagai sasaran perubahan dan sebagai partisipasi di dalam perubahan tersebut. Yang kedua adalah kepala sekolah sebagai pengambil kebijakan, inovator, manajer dan motivator. Yang ketiga adalah teman sejawat sebagai kolaborator, motivator, partisipatif, dan loyalitas. Yang keempat adalah tenaga kependidikan sebagai administrator, tenaga pendukung. Faktor eksternal yang kelima adalah sarpras, di mana ini adalah tempat atau wadah atau alat pendukung sebagai perubahan. Yang keenam, orang tua sebagai faktor eksternal, yang mana pada orang tua pada keluarga yang menanamkan karakter pertama dan utama pada diri murid. Yang kedua adalah sebagai pendukung program finansial. Selanjutnya adalah komite sekolah sebagai evaluator yang mengevaluasi jalannya sekolah, dan juga sebagai sosialitator yang mensosialisasikan program-program sekolah kepada masyarakat. Dan yang terakhir adalah sebagai rekomendasi yang merekomendasi semua kebijakan, bahkan kurikulum harus ada rekomendasi dari komite sekolah. Selanjutnya adalah lembaga komunikatif. Dalam lembaga ini sebagai kolaborator, komunikator, dan mentor. Faktor eksternal selanjutnya adalah kurikulum. Kurikulum saya masukkan sebagai faktor eksternal karena di dalam kurikulum terdapat program-program sekolah yang nanti sebagai pedoman atau arahan sebenarnya sekolah ini mau dibawa kemana, kebijakan apa yang ada di dalamnya. Lalu selanjutnya adalah pengawas sebagai monitoring dan evaluasi, dan juga sebagai penasihat maupun pembina serta fasilitator. Dan yang terakhir adalah dinas pendidikan itu adalah sebagai penentu kebijakan, pendukung program, dan sebagai tangan kanan pemerintah. Kekuatan internal yang pertama adalah semangat atau motivasi dari diri selaku calon guru penggerak sangat berpengaruh akan terwujudnya visi sebagai guru penggerak.
karena dengan semangat akan terasa ringan setiap perjalanan menempuh visi. Sebagai guru penggerak juga harus mempunyai 5 nilai. 5 nilai ini harus dikembangkan. Nilai saya yang pertama adalah mandiri, karena saya mampu menyelesaikan permasalahan sendiri. Yang kedua adalah reflektif. Refleksi baik terhadap pembelajaran maupun refleksi diri. Yang ketiga adalah kolaboratif. Kita harus selalu berkolaborasi. Yang keempat adalah inovatif. Sebagai guru penggerak harus selalu berinovasi sehingga tidak akan ketinggalan zaman, karena nanti akan mengajarkan atau akan menuntun siswa sesuai dengan kodrat zaman. Dan yang terakhir adalah berpihak pada murid. Sedangkan peran saya selaku calon guru penggerak yang sudah saya jalankan dan tetap akan dikembangkan, yang pertama adalah menjadi pemimpin pembelajaran. Yang kedua, menggerakkan komunitas praktisi. Yang ketiga, menggerakkan kolaborasi antar guru. Yang keempat, menjadi coach bagi guru lain. Dan yang kelima, mewujudkan kepemimpinan murid. Langkah saya yang mana? Yang pertama yang sudah terrealisasi, dan langkah selanjutnya yang harus saya tempuh. Untuk langkah yang pertama, ternyata kurikulum untuk tahun ini memasukkan profil pelajar Pancasila, di mana di dalam kurikulum tersebut kita sudah menguraikan ciri-ciri daripada pelajar Pancasila. Langkah selanjutnya adalah sosialisasi. Sosialisasi yang pertama adalah sosialisasi kepada guru. Itu sudah saya lakukan, yang mana profil pelajar Pancasila sudah masuk dalam kurikulum SMP Negeri 19 Surakarta, sehingga Bapak Ibu guru untuk bisa menyesuaikan terhadap tujuan adanya memasukkan profil pelajar Pancasila ke dalam kurikulum. Sosialisasi yang kedua adalah kepada wali murid atau orang tua siswa. Ini dilakukan selama 2 hari. Hari pertama untuk kelas 7, hari kedua untuk kelas 8. Dilanjutkan dengan sosialisasi kepada murid. Ini berlangsung 3 hari. Yang pertama kelas 7, 2 kelas 8, dan ketiga adalah kelas 9. Setelah kita mensosialisasikan daripada profil pelajar Pancasila yang sudah masuk ke dalam kurikulum agar terciptanya visi saya sebagai calon guru penggerak, maka tindakan selanjutnya, karena murid sudah tahu, orang tua sudah tahu, dan guru pun sudah tahu, maka tindak lanjut saya yang pertama adalah menyusun program selanjutnya. Yang kedua, Bapak Ibu guru akan diadakan pembuatan perangkat pembelajaran yang mengarah terbentuknya profil pelajar Pancasila secara bersama atau bisa melalui workshop. Yang ketiga adalah membuat media pembelajaran yang mendukung terwujudnya profil pelajar Pancasila. Yang keempat, mengimplementasikan rencana pembelajaran yang sudah dibuat. Setelah diimplementasikan, nanti harus ada monitoring dan evaluasi pelaksanaan pembelajaran. Apakah sudah sesuai yang kita harapkan? Itu rencana ke depannya sesudah mensosialisasikan. Saya kira itu, terima kasih. Ada salahnya mohon maaf. Setelah ini kita dengarkan testimoni dari Bapak Kepala Sekolah, yang mana beliau sudah menyatakan bahwa kurikulum SMP Negeri 19 sudah memasukkan profil pelajar Pancasila beserta ciri khasnya dan sudah mensosialisasikan kepada guru, orang tua siswa maupun murid. Saya kira itu dari saya. Ada salahnya mohon maaf.
Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dr. Andes Agus Siswanto, Kepala Sekolah SMP Negeri 19 Surakarta. Di sini saya akan menyampaikan testimoni yang berkaitan dengan pembelajaran di tahun 2022, di mana oleh pemerintah melalui Kemendikbud dicanangkan bahwa mulai tahun 2022 ini nanti pembelajaran dan kurikulumnya adalah kurikulum yang berkaitan dengan pembentukan profil pelajar Pancasila, di mana profil pelajar Pancasila ini tujuannya adalah untuk mencetak generasi muda yang memiliki kemampuan untuk bertahan hidup menghadapi tantangan-tantangan di masa depan, tapi tidak meninggalkan dasar sebagai bangsa Indonesia, yaitu dalam segi kehidupannya bernegara, menerapkan Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Nah, pembentukan profil pelajar Pancasila ini tidak hanya kepada siswa saja, karena ini menyangkut beberapa pihak, yaitu orang tua, guru, dan siswa sendiri. Nah, di SMP Negeri 19 Surakarta, untuk guru itu sudah diadakan sosialisasi di dalam rapat-rapat kaitannya dengan pembentukan kurikulum atau pelaksanaan kurikulum dalam pembelajaran di SMP Negeri 19 Surakarta. Demikian juga kepada orang tua sudah disosialisasikan melalui pertemuan-pertemuan dengan orang tua yang sudah dilaksanakan secara bertahap, sesi 1, 2, dan 3 dikarenakan kondisi pandemi sehingga tidak bisa bersama-sama. Kemudian kepada siswa sendiri melalui sekolah, melalui kurikulum, dan juga melalui Bapak Ibu Guru sudah disosialisasikan tentang pembentukan profil Pancasila ini. Profil pelajar Pancasila ini sangat penting karena seperti tujuan semula, yaitu untuk membentuk generasi muda yang mandiri, berpikir kritis, berilmu, dan mampu menghadapi tantangan di masa yang akan datang. Selanjutnya, di dalam pelaksanaan kurikulum ini, Bapak Ibu Guru diharuskan membuat rancangan-rancangan untuk pembelajaran supaya menuju ke profil pelajar Pancasila, yaitu dengan membuat rancangan perencanaan mulai dari RPP, kemudian pelaksanaan pembelajarannya, sistemnya, dan juga metode-metode yang digunakan, sampai kepada evaluasi yang semuanya mengarah kepada penilaian dan pembelajaran yang akhirnya menghasilkan anak-anak yang benar-benar memiliki profil pelajar Pancasila, yang itu bisa dilihat nanti di dalam hasil akhir dari pembelajaran di SMP Negeri 19 Surakarta. Itulah yang dilaksanakan di SMP Negeri 19 Surakarta, dan Bapak Ibu Guru sekarang sudah mulai melaksanakan rancangan-rancangan untuk pembelajaran di tahun 2022 ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.